Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi pemirsa. Penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan karena kelelahan dalam mengantri. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakor Wil Pemprov Jawa Timur, Jalan Panglawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantri hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. Adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antri demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, Senang ya Bu ya dengan kondisi ini? seneng lah. Lihat aja tuh, sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-tahunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, yang baru perbaris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri di sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram dan kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal.
Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan. Kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Tim Liputan iNews melaporkan.